Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang pelaporan segmen. Jadi ini merupakan materi kelanjutan dari pertemuan yang kelima. Tujuan dari pembelajaran yang ke-6 yaitu mahasiswa mampu memahami beban tetap pada biaya variabel dan mahasiswa mampu memahami laporan laba rugi segmen. Outline yang akan kita bahas yaitu satu, membuat laporan laba rugi segmen, kedua, pembahasan contoh laporan laba rugi absorpsi dan variabel, dan yang terakhir adalah contoh soal dalam bab ini. Laporan laba rugi segmen, pengukuran kinerja pusat investasi. Dalam mengukur kinerja pusat investasi dapat menggunakan laporan laba rugi. Akan tetapi, laporan laba rugi keseluruhan tidak bisa mencerminkan kondisi suatu pusat investasi dalam suatu segmen atau divisi. Maka dari itu dibutuhkan laba rugi segmen untuk tiap divisi atau variabel tersebut. Laba rugi absorpsi dan variabel adalah satu metode dalam melihat kinerja suatu segmen atau divisi. Nah, di sini manajer sebagai pusat pertanggungjawaban tentu saja akan dievaluasi. Salah itu adalah melalui profitabilitas unit-unit yang berada di bawah kendali manajer. Ini dievaluasi dengan membandingkan target laba yang direncanakan dengan target laba yang terjadi. Laba harus cerminkan usaha manajerial agar dapat menjadi petunjuk yang bermakna dalam setiap evaluasi. Laporan laba rugi segmen. Apa manfaatnya laporan laba rugi segmen? Pertama adalah laporan laba rugi segmen membuat manajer dapat melihat keuntungan dari setiap segmen perusahaan. Laporan laba rugi segmen juga dapat membantu manajer untuk dapat membuat atau mengambil suatu keputusan. Dalam membuat laporan laba rugi segmen ada beberapa ketentuan. Yang pertama, baris pertama adalah nama perusahaan, yang kedua adalah jenis pelaporan, yang ketiga adalah metode periode perhitungan. Sekarang kita akan membahas contoh laporan laba rugi absorpsi dan variabel. Konsep besar hubungan antara penjualan, biaya dan volume. Penjualan meningkat, biaya tetap, maka laba akan meningkat. Penjualan menurun, biaya tetap, maka laba akan menurun. Penjualan dan biaya tetap, maka laba akan tetap. Inilah konsep laporan laba rugi absorpsi dan variabel. Nah, konsep di atas lebih cocok untuk metode variabel. Apakah metode absorpsi menunjukkan konsep yang sama? Ini harus dibuktikan dengan perhitungannya. Contoh di bawah ini merupakan salah satu cara untuk membuktikan konsep laporan laba rugi variabel dan juga laporan laba rugi absorpsi. Misalkan PT Elektronik Perkasa mempunyai laporan laba rugi sebagai berikut. Penjualan 3 juta dolar tahun pertama, tahun kedua 4 juta dolar. Dikurangi bahan pokok penjualan, margin kotornya berapa, dikurangi overhead tetap dan beban penjualan. Tahun pertama PD Elektronik Perkasa mendapatkan laba bersih 150.000, tahun kedua 150.000. Di sini terlihat bahwa laba meningkat. Peningkatan laba bisa memberikan indikator keberhasilan suatu manajer. Ini merupakan laporan laba rugi secara umum. Nah, jika ingin melihat perbedaan antara laporan laba rugi variabel dan absorpsi, kita lihat dalam perbedaan contoh perhitungan antara absorpsi dan variabel. Contoh, suatu perusahaan manufaktur mempunyai informasi sebagai berikut. Biaya manufaktur per unit 2017 $10, 18 $10, produksi 10.000 dan 5.000, unit terjual 5.000 dan 10.000, overhead tetap 100.000 dan 100.000 juga sama. Dari data tersebut hitunglah biaya produk dan laba, dan dari tersebut hitunglah biaya produk dan laba menurut metode variabel dan absorpsi. Nah, yang pertama kita tentukan adalah menentukan biaya produk. Untuk 2017 $10. Ini dari mana? Dari soal ya, karena variabel. Absorpsi $20. $20 dari mana? Ini adalah 100.000 yang 10.000 yang terjual, over tetapnya 100.000 dibagi dengan produksi 10.000, jadi $10, sehingga absorpsi masuk $10. 18 dari $30, jadi 100.000 dibagi 5.000,
20 tambah 10 $30. Kamu di 30 karena absorpsi itu kan harus ditambah yang variabel dan yang tetap. Untuk kemudian setelah ini kita menghitung laba metode variabel penjualan 5.000 kali 25. 5.000 adalah unit yang terjual, 25 harganya, 25.000 untuk tahun 2018. 10.000 kali 25. Beban variabelnya sama, unit costnya 10 kali 5.000 dan 10.000, sehingga penjualan dikurangi beban variabel menghasilkan margin kontribusi, dikurangi overhead tetap, maka di tahun 2017 laba operasinya 25.000, di 18 50.000. Nah, untuk metode absorpsi dengan cara yang sama, hanya saja untuk beban variabelnya overhead tetap dia masuk, sehingga penjualannya sama 125.000 dan 90.000, beban variabelnya itu 100.000. Dari mana ini? Dari yang terjual kan 5.000 dikali dengan 20 itu adalah unit costnya, sehingga laba operasi 25.000, 17, 18 0. Di sini kita melihat bahwa metode variabel menunjukkan bahwa perusahaan memberikan kinerja, sedangkan untuk absorpsi di 2018 perusahaan justru dalam kondisi rugi. Nah, di sini menurut biaya variabel laba operasi meningkat sebesar 75.000 per tahun, rugi 25.000 di tahun 2017 menjadi laba 50.000 di tahun 2018. Sedangkan menurut biaya absorpsi laba operasi menurun sebesar 25.000 per tahun, laba 25.000 tahun 2017 menjadi laba 0 di tahun 2018. Jadi bisa disimpulkan bahwa perhitungan biaya absorpsi tidak bisa menunjukkan kinerja seorang manajer. Laporan laba rugi segmen, perhitungan biaya variabelnya berguna dalam menyiapkan laporan laba rugi segmen karena perhitungannya menyediakan informasi penting mengenai beban variabel dan beban tetap. Dalam laporan laba rugi segmen, beban tetap dibagi menjadi dua, yaitu beban tetap langsung, yang kedua adalah beban tetap umum. Beban tetap langsung adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Beban tetap ini akan hilang jika suatu segmen dihapus atau dihilangkan. Contoh misalkan PT Unilever Tbk adalah wilayah penjualannya di berbagai negara. Maka beban tetap langsung untuk setiap wilayah adalah sewa kantor penjualan, gaji manajer penjualan di setiap wilayah, dan lain-lain. Jika salah satu wilayah dihapus, maka beban tetap tersebut akan hilang. Yang kedua adalah beban tetap umum, yaitu beban tetap yang disebabkan dua atau lebih segmen secara bersamaan. Beban-beban ini tetap muncul bahkan ketika sebuah segmen dihapus. Misalkan biaya depresiasi gedung kantor pusat, biaya gaji CEO, dan biaya tetap lainnya. Contoh laporan laba rugi segmen. Misalkan Audiomatronic adalah perusahaan yang produksi barang, yaitu MP3 player dan DVD player. Audiomatronic menyediakan informasi berikut. Masing-masing produk MP dan DVD mempunyai penjualan, pokok penjualan, biaya overhead variabel, overhead tetap, biaya penjualan administrasi masing-masing produk, dan juga ada biaya tetap umum, yaitu overhead tetap umum dan penjualan dan administrasi umum. Nah, jika dicari cara mencari laba rugi segmen, maka masing-masing produk akan dicari margin segmennya. Caranya sama dengan menghitung seperti membuat laporan laba rugi segmen. Penjualan, kurang beban pokok penjualan, dikurangi beban overhead variabel, menghasilkan margin kontribusi. Dikurangi overhead tetap, dikurangi biaya penjualan administrasi, maka menghasilkan margin segmen. Untuk kemudian masing-masing produk ini secara keseluruhan margin segmennya ditotalkan, dikurangi dengan biaya overhead tetap umum dan biaya penjualan administrasi umum, sehingga menghasilkan laba bersih 110.500. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing segmen produk telah memberikan laba positif ke perusahaan. Untuk kepentingan pelaporan keuangan secara keseluruhan, laba positif segmen tersebut akan dikurangi oleh beban tetap umum dan pada akhirnya akan menghasilkan laba bersih keseluruhan. Ini adalah kesimpulan dari Audiomatronic. Jadi perhitungan tersebut telah menghasilkan nilai laba rugi segmen. Berdasarkan perhitungan tersebut, segmen produk MP3 player lebih menguntungkan karena nilai margin segmennya lebih besar, yaitu 110.000 dibandingkan dengan DVD player sebesar 90.500. Namun perhitungan tersebut belum menghasilkan laporan laba secara keseluruhan. Beban tetap umum tidak boleh dibebankan ke masing-masing segmen produk.
bahan umum dibebankan langsung ke perhitungan total nilai perusahaan secara keseluruhan, sehingga lebih bersih dari produk MP3 player dan DVD player adalah 110.500. Contoh lagi di Kellen Company, yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi kotak plastik yang digunakan untuk penyimpanan kamar-kamar asrama. Pada Agustus 8, Kellen memproduksi kotak-kotak dengan bermacam-macam warna. Sampai Agustus, 9.000 telah diproduksi dan 8.500 telah dijual, masing-masing seharga $7,5. Ini merupakan biaya yang timbul dalam produksi dan baku langsung, kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap. Hasil penjualan sebesar 10% dari harga jual telah dibayarkan. Semua beban administrasi tetap berjumlah 23.000. Tanyakan adalah hitunglah biaya per unit dan biaya persen akhir dengan perhitungan biaya absorpsi. Yang kedua, hitunglah biaya per unit dan biaya persen akhir dengan perhitungan biaya variabel. Yang ketiga, berapakah margin kontribusi per unit. Yang keempat, lebih kepada ketika ditanya bagaimana perhitungannya, apakah menggunakan biaya variabel atau absorpsi untuk menentukan proyeksi penjualan di tahun yang akan datang. Nah, ini jawaban secara detailnya nanti bisa dipelajari dengan metode absorpsi atau full costing dengan variable costing. Ini margin kontribusi perbandingannya antara variable costing dan absorption costing. Ini laba ruginya. Nah, dengan menggunakan metode variable costing, Kellen Company memperoleh laba bersih lebih besar dibandingkan dengan metode full costing. Jadi dapat simpulkan bahwa metode variable costing lebih bisa digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.